pagi anak-anak. Pada hari ini kita ketemu lagi dalam materi kita tentang suhu dan perubahannya. Nah, sebagai awal, Ibu akan sampaikan kembali supaya kita semua masing-masing tetap menjaga kesehatan kita ya. Oke, anak kami tetap semangat. Baik, kita buka dengan doa Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan atas rahmat yang Engkau berikan bagi kami teristimewa pada hari ini. Engkau tahu ya Tuhan, betapa bahagianya kami dapat menikmati sepanjang hari ini, khusus dalam kegiatan mengajar ini. Tuhan, bantu anak didik kami supaya dimanapun mereka berada, tetap semangat di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan bagi mereka. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu ya Tuhan, karena Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, sebagai tujuan pembelajaran kita untuk hari ini adalah siswa dapat menjelaskan pengertian dari suhu dan dapat menggunakan termometer untuk mengkonversi satuan suhu dari satuan suhu yang satu ke satuan suhu lainnya. Oke anak didik kami tetap berharap mari ikut di dalam pembelajaran ini. Secara konsep, suhu itu adalah tingkat derajat panas. Apa itu panas? Panas itu adalah salah satu bentuk energi yang mengalir. Nah, suhu suatu benda dikatakan rendah bila tingkat energi panas benda itu rendah. Sebaliknya, suhu suatu benda dikatakan tinggi bila tingkat energi panas benda itu tinggi. Oke, untuk mengetahui apakah suhu suatu benda tinggi ataupun rendah, maka dapat kita gunakan alat ukur yang disebut dengan termometer. Berdasarkan pengertiannya, bahwasanya termometer itu berasal dari kata termos yang berasal dari bahasa Yunani, artinya panas. Sedangkan meter itu adalah mengukur. Berarti termometer itu merupakan alat ukur suhu. Sebuah termometer pasti memiliki prinsip kerja. Antara lain, ada sifat termometer zatnya yang dikatakan bahwa saja volume zat akan berubah apabila dipanaskan ataupun didinginkan. Kemudian prinsip kerja yang kedua, energi panas itu juga dapat menyebabkan molekul zat cair bergerak menjauh, berarti jarak molekul renggang. Ya. Dan volume bertambah, massa zat tetap. Itulah prinsip kerja daripada sebuah termometer. Nah, sekarang kita akan lacak sebenarnya zat cair pengisi termometer itu terbuat dari apa? Nah, tak lain tak bukan ada air raksa atau mungkin ada juga alkohol. Nah, seperti termometer suhu badan manusia itu menggunakan raksa. Kenapa raksa dipilih? Karena raksa itu memiliki ciri-ciri tidak membasahi dinding pipa kapiler, mudah dilihat karena mengkilat, kemudian cepat mengambil panas dari suatu benda yang sedang diukur. Jangkauan suhu cukup lebar karena titik bekunya minus 40 derajat Celcius dan titik didihnya 36 derajat Celcius. Nah, volume air raksa berubah secara teratur. Sedangkan termometer alkohol, artinya kalau termometer itu berisikan alkohol. Nah, gimana? Dan apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya tak jauh dari keterbalikan dari ciri raksa tadi.
berarti dia membasahi dinding tempatnya atau dinding kaca itu. Nah, termometer alkohol memiliki keuntungan antara lain harganya lebih murah. Yang kedua, lebih teliti untuk kenaikan suhu yang kecil. Alkohol mengalami perubahan volume yang besar. Ketiga, dapat mengukur suhu yang sangat rendah. Sebab titik beku alkohol itu minus 130 derajat Celcius. Itulah dari segi keuntungan kalau kita menggunakan termometer yang berisi alkohol. Kerugiannya pasti ada juga, yaitu satu, membasahi dinding kacanya, keduanya titik didihnya rendah, berkisar 78 derajat Celcius. Yang ketiga, alkohol tidak berwarna, maka perlu diberikan pewarnaan agar dapat dilihat. Jadi artinya dengan termometer alkohol ada kerugian dan ada keuntungan yang dapat kita peroleh. Kenapa tidak diisi dengan air saja? Karena pada dasarnya pada suhu 0 hingga 4 derajat Celcius, air sudah mengalami penyusutan. Itulah yang dikatakan dengan sifat anomali air tersebut. Nah, akibat dari anomali air tersebut, maka pada musim dingin, sungai atau laut hanya membeku pada permukaannya, sedangkan bagian dalam tidak beku, sehingga ikan dan berbagai biotanya tetap bertahan di musim dingin. Oke, anak-anak kami, sekarang kita akan masuk pada skala termometer mulai dari Celcius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Nah, oke, untuk itu kita coba dulu lihat sebentar siapa yang membuat termometer tersebut. Nah, untuk si Celcius, pembuat termometer itu adalah Anders Celsius, berkebangsaan Swedia, yang mana membuat skala termometer ini pada tahun 1701 hingga 1744 dengan titik didih 100 derajat Celcius dan titik bekunya 0 derajat Celcius. Maka perbandingan skalanya adalah 100. Kemudian yang kedua, Reaumur. Siapa yang membuat termometer itu ya? Yang membuatnya adalah Reaumur, berkebangsaan Prancis, yang mana itu dibuatnya pada tahun 1731. Reaumur memiliki atau menentukan titik tetap atas atau titik didihnya 80 derajat Reaumur, sedangkan titik tetap bawahnya atau titik bekunya 0 derajat Reaumur. Maka perbandingan skalanya adalah 80 kurang 0 adalah 80. Yang ketiga, Fahrenheit. Siapa yang membuat termometer ini? Yaitu Daniel Gabriel Fahrenheit dari Jerman, yakni pada tahun 1986 hingga 1736 dengan ketentuan titik didihnya atau titik tetap atasnya dia berikan 212 derajat Fahrenheit dan titik tetap bawahnya ataupun titik bekunya 32 derajat Fahrenheit. Maka perbandingan skalanya adalah 212 dikurang dengan 32 sama dengan 180. Yang keempat adalah termometer Kelvin. Siapa yang membuatnya? Yang membuatnya adalah Kelvin dari Inggris pada tahun 1848 hingga 1954 dengan ketentuan dia tentukan titik tetap atas atau titik didihnya yaitu 373 derajat Kelvin, atau pada suhu ini air baru mendidih. Itu menurut si Kelvin. Dan pada suhu 273 dia itu sudah beku katanya. Titik didih zat cair itu beku pada suhu 273 Kelvin. Maka perbandingan skalanya dapat diperoleh dengan mengurangkan titik bekunya kurang titik didihnya kurang titik bekunya, yaitu 373 kurang 273 sama dengan 100. Jadi perbandingan skalanya adalah 100. Nah, sekarang keempat orang mereka sudah tentukan berapa semuanya titik didih dan titik bekunya. Kemudian kesepakatan mereka mengatakan bahwasanya supaya ada skala termometer kita masing-masing berbeda, maka kita kurangkanlah titik didih dengan titik beku itu dan sama-sama dibagi 20 ya, kata mereka berempat. Oke, dengan demikian bisa kita peroleh pada akhirnya
Berapa skala dari setiap termometer yang ada? Kita mulai dari Celcius. 100 kurang 0 dibagi 20 sama dengan 5. Fahrenheit. 212 kurang 32 bagi 20 sama dengan 9. Reaumur. 80 kurang 0 bagi 20 sama dengan 4. Dan Kelvin 373 kurang 273 bagi 20 hasilnya adalah 5. Berarti skala termometer tersebut diperbandingkan 5:9 banding 4 banding 5. Oke, anak didik kami sekalian, untuk apa skala termometer tersebut? Tak lain tujuannya adalah untuk dapat mengkonversi suhu dari satuan suhu yang satu dengan suhu yang lainnya. Artinya termometer yang satu bisa memperbandingkan suhu yang ada dengan termometer yang lainnya. Contoh soal. Bila suhu zat cair itu adalah 20 derajat reaumur, maka bila diperbandingkan terhadap suhu Celcius, maka berapakah suhu tersebut ada pada termometer Celcius tersebut? Maka caranya tadi adalah skala yang belum ada suhunya memperbandingkan terhadap yang ada, berarti 5/4 dikali 20 hasilnya sama dengan berapa? Ayo coba. 5/4 kali 20. Hanya 5 kali 20 sudah 20, sudah berapa? 100. Ya, sekali lagi 5 kali 20 sama dengan 100. Lalu dibagilah itu 4. Tambah 0. Maka hasilnya adalah 25 derajat Celcius setara dengan 20 derajat reaumur. Berarti kalau pada termometer reaumur kita amati suhu suatu benda 20 derajat reaumur, maka untuk termometer Celcius sudah mencapai 25 derajat Celcius. Kira-kira demikian anak didik kami. Nanti untuk tugasmu ada 5 soal yang ada pada video, maka silakan Anda ikuti video yang disampaikan kepada kamu. Oke, hasilnya nanti silakan Anda kirimkan ke WA Ibu Romapea. Oke, selamat pagi. Kita tutup dengan doa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak-anak. Tetap semangat ya.